Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal sifat-sifat Allah merupakan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia, bahkan ilmu yang harus kita dahulukan dibandingkan dengan ilmu yang lain. Kenapa? Karena ilmu ini merupakan pondasi bagi keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Ilmu ini juga dikenal dengan istilah ilmu usul atau ilmu tauhid atau ilmu akidah, disebut juga dengan ilmu kalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan bahwa beliau adalah seseorang yang telah mencapai puncak tertinggi di dalam ilmu ini. Bagaimana sabdanya yang berbunyi, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu, rawahul Bukhari. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian dan saya adalah yang paling takut pada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita harus lebih mendahulukan mempelajari, mengkaji ilmu tauhid sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih atau ilmu tasawuf. Bahkan dalam hal ini Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Asma' was Sifat mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali meriwayatkan bahwasanya Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadahnya seorang hamba kecuali setelah ia mengenal Tuhannya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab tauhid yang berjudul Asy-Syarqawi 'ala Al-Hudhudi. Kitab tauhid ini merupakan salah satu kitab tauhid yang mu'tabarah di kalangan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kitab ini mensyarahi kitab Ummul Barahin atau Al-Aqidah As-Sughra miliknya Imam As-Sanusi yang kemudian disyarahi oleh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi yang kemudian dihasiahi oleh Asy-Syarqawi. Kitab ini mengurai tentang sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz bagi Allah yang semuanya ada 20, ada 41, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz. Kemudian menguraikan tentang sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul. Sifat wajibnya 3, sifat mustahilnya 3 dan jaiznya 1. Jadi beliau Imam As-Sanusi tidak mencantumkan sifat yang terakhir dari sifat wajib, yakni fatona. Kenapa? Karena sidik, amanah dan tabligh itu sudah tercakuplah di situ. Jadi fatona itu sudah tercakup di dalam 3 sifat tersebut. Kemudian Imam As-Sanusi juga menguraikan tentang makna lafaz al-kalimat asy-syarafah, kalimat yang mulia, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Baiklah, sebelum kita memulai membaca kitab ini, ada baiknya kita kirimkan, kita tawasul, kirimkan Fatihah kepada pengarang kitab ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan barokah dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wa khususan ila sadisina syafa. Ya Allah taqabbal hasanatihi wa qil sayiatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang belum mempunyai kitab ini, nanti bisa di-download di bawah. Kita tidak membaca hasyiahnya, namun yang kita baca adalah syarahnya. Syarahnya itu ada di sampingnya. Kalau yang di dalamnya itu adalah hasyiah Syarqawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Tsumma qala Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Alhamdu adapun segala puji, lillahi ialah milik Allah, allazi Allah syahida yang telah menyaksikan, biwujudihi dengan adanya Allah, jami'ul kainati segala atau semua yang ada. Wassalatu wassalamu adapun salawat dan salam ala sayyidina ialah atas junjungan kita, yakni Muhammadin Nabi Muhammad al-mab'uthi yang diutus bil ayati al-wadihati dengan ayat-ayat yang jelas, yakni berupa mu'jizat Al-Qur'an. Wa ala alihi dan atas keluarganya, washabi dan sahabat-sahabatnya, wattabi'ina dan pengikut-pengikut lahum bagi mereka sahabat, fil karamati di dalam amalan-amalan baik para sahabat. Bukan yang dimaksud dengan karamah, bukan yang bermakna amrun khariqunil adah itu. Ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Shad. Ketika ada tulisan shad dan shin, maka yang dimaksud dengan shad di sini adalah qalal musannif, yang dikehendaki yakni Imam As-Sanusi, sementara shin di sini yang dimaksud adalah qala syarihu, yakni Imam Al-Hudhudi, Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi. Alhamdulillahi adapun segala puji, lillahi ialah bagi Allah, wassalatu wassalamu dan adapun salawat dan salam ala Rasulillah ialah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shin qala syarif. Alhamdu adapun makna alhamdu, wa at-sana'u adalah bermakna pujian, bilisani dengan lisan, bil jamili dengan yang indah, dengan yang bagus, minal awsafi awil af'ali, sebagian dari sifat-sifat, awil af'ali atau perbuatan-perbuatan, kalau ilmi seperti sifat ilmu, wal judi bil minani dan kedermawanan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikannya. Jadi alhamdu, kalimat alhamdu atau pujian itu terbagi kepada 4. Ada pujian qadim ala qadim, kemudian yang kedua qadim ala hadis, kemudian hadis ala qadim, kemudian hadis ala hadis.
Dua pujian yang pertama itu yakni puji qadim bagi qadim dan puji qadim bagi hadis itu sifatnya qadim. Sifatnya qadim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memujinya, memuji zatnya, memuji sifat-sifatnya hamba. Ini di dalam ayat disebutkan ni'mal abdu innahu awwab. Ia adalah sebaik-baiknya hamba, innahu awwab, sesungguhnya ia adalah amat taat kepada Tuhannya. Yang maksud adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wa huwa didzammi, adapun kata alhamdu itu adalah lawan dari kata zam. Zam itu maknanya adalah mencela. Alladzi huwa an-naza'u bil qabih, yaitu mencela dengan sesuatu yang jelek, minal awsafi awil af'ali, sebagian dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Kal jahli wal bukhli, seperti sifat jahil dan sifat bukhul, pelit. Paman alhamdulillahi as-sana'u bil jamili wajibunillahi. Adapun mana alhamdulillah as-sana'u bil jamil, pujian dengan sesuatu yang indah, wajibunillahi yang sabit atau tetap, lillahi milik Allah. Wa yastahilu dan mustahil bihaqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, al-wasfu bin naqsi, ini bersifat dengan kekurangan. Allah itu mustahil bersifat dengan sesuatu kekurangan. Wallahu ismun lidzati al-wajibil wujudi al-mustahiqqi li jami'il mahamidi. Dan adapun lafaz Allah, ismun adalah satu nama, lidzati bagi satu zat, al-wajibil wujud yang wajib ada. Yang wajib ada maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu wujud yang wujudnya Allah itu merupakan hal yang pasti, hal yang bersifat daruri, tanpa memerlukan sesuatu yang lain yang mewujudkannya. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita. Kita ini ada karena diadakan oleh yang maha ada, yakni Allah Subhanahu wa taala. As-salatu minallahi ala nabiyhi ziyadatu takrimatin wa in'amin. Adapun makna solawat minallahi halalai Allah ala nabiyhi, kepada nabinya, ziyadatu takrimatin adalah bermakna tambahan pemuliaan, wa in'amin dan pemberian nikmat atau karunia. Jadi maknanya adalah rahmat, karena kemuliaan dan karunia itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah sendiri. Jadi sholawat dari Allah kepada Nabi itu maknanya rahmat. Sholawat dari malaikat itu maknanya adalah istighfar. Sementara dari adamiyin, dari makhluk, dari anak Adam, itu maknanya adalah tadarru' wa du'a. Wassalamu ziyadatu ta'minin lahu wa thayyibi tahiyatin wa 'idhamin. Dan adapun makna salam, makna kata salam adalah ziyadatu ta'minin, bermakna bertambahnya rasa aman atau berani lahu bagi dia Nabi, wa thayyibi tahiyatin, dan bertambahnya penghormatan, wa'idhamin, dan tambahnya kemuliaan. Jadi di sini salam itu memiliki makna tiga, bermakna tiga. Salam yang kita berikan kepada, yang diberikan kepada Nabi itu bermakna tiga. Yang pertama, tambahan rasa aman atau keberanian bagi Nabi. Yang kedua yaitu tambahan penghormatan. Yang ketiga itu tambahan kemuliaan. Itulah makna sholawat dan salam jika Allah berikan kepada Nabi. Shad, qalul musannif, berkata Imam As-Sanusi, i'lam, ketahuilah olehmu
Annal hukmal akliyah, kepada bahwasanya hukum akli, hukum akal itu yahduru fi salasati aqsamin. Itu hadir di dalam 3 bagian. Al-wujubi, yakni rupanya wujud, wal istihalati dan istihala, wal jawazi dan jawaz. Wajib, mustahil dan jaiz. Kalau wajib adapun wajib mala yatasawwaru fil aqli adamuhu, wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ada juga yang bacanya ma la yutasawwaru. Jadi wajib itu adalah sesuatu la yutasawwaru, yang tidak bisa diterima, tidak bisa diidrok fil aqli pada akal, adamuhu ketiadaannya. Wal mustahilu, sementara mustahil adalah ma la yutasawwaru, sesuatu yang tak bisa diterima atau tidak bisa diidrok bil akli pada akal, wujuduhu adanya, adamuhu wujuduhu adanya. Wal jaizu, dan jaiz adalah ma yasihhu fil akli wujuduhu adamuhu. Jaiz adalah sesuatu yang sah atau yang boleh fil akli menurut akal, adanya dan tidak adanya. Jadi gampangnya seperti ini, wajib itu adalah sifat yang secara akal Allah pasti bersifat dengan sifat itu. Sementara mustahil itu adalah sifat yang secara akal Allah pasti tidak bersifat dengan sifat tersebut. Sementara jaiz itu adalah sifat yang secara akal bisa saja Allah bersifat seperti itu, bisa saja Allah tidak bersifat seperti itu. Ya, sifatnya 50-50. Jadi gambaran dari 3 bagian sifat ini, ketika kita mendapatkan suatu informasi atau keterangan, maka akal kita tentu akan menerima dengan salah satu kesimpulan hukum akal. Pertama, bisa jadi kita membenarkan dan mempercayainya. Yang kedua, bisa jadi kita mengingkarinya dan tidak mempercayainya. Misalnya ada orang mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 5. Atau ada orang mengatakan bahwasanya dalam satu waktu benda itu bisa bergerak dan diam. Ya, dalam satu waktu benda itu bisa bergerak dan diam. Tentu kita bisa mengingkarinya dan tidak mempercayainya. Dan ketiga yaitu memungkinkan, bisa jadi kita percaya, bisa jadi itu benar, bisa jadi itu tidak benar. Nah, kalau kita tarik ke dalam hukum akal, maka putusan hukum yang pertama itu namanya adalah wajib akli. Putusan hukum yang kedua itu namanya mustahil akli, dan putusan ketiga itu namanya jaiz akli. Shin qala Syarih, nazala asy-syaikhu radhiyallahu ta'ala anhu i'lam manzilata amma ba'du bidalalati 'ala syuru'i fil maqsudi. Nazala, telah menempatkan, asy-syaikhu siapa? Asy-syaikh di sini maksudnya adalah Imam As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. I'lam, kata i'lam di situ tadi di shad tadi ada kata i'lam. Jadi ia menempatkan kata i'lam itu manzilata amma ba'du, di posisinya amma ba'du. Di dalam kitab-kitab yang lain biasanya, yang biasa kita baca itu biasanya setelah sholawat, setelah alhamdulillah, sholawat dan salam, maka musannif melanjutkannya dengan redaksi amma ba'du. Namun di sini tidak menggunakan ibarat atau redaksi amma ba'du, ia menggunakan ibarat i'lam. Bidalalati 'ala syuru'i, di dalam indikasi atau penunjukan, ala syuru'i untuk memulai fil maksudi, di dalam pembahasan atau sesuatu yang hendak dituju. Wa nabaha, dan memberi peringatan siapa musannif, ala anna ghairal ilmi, bahwasanya tanpa ilmu, la yabtaghi sababan, seorang tidak akan bisa menemukan suatu sebab. Seseorang tidak bisa menemukan suatu sebab. Artinya tanpa ilmu seseorang tidak akan mendapatkan derajat ma'rifah fil aqaid.
derajat ma'rifah fil aqaid. Nah, untuk ma'rifah di dalam aqidah, seseorang harus dengan ilmu, dengan menggunakan ilmunya. Tidak bisa, tidak cukup dengan zon ataupun syak ataupun waham, apalagi jahal. Zon itu kita ibaratkan keyakinannya itu dari 1 sampai 99. Sementara syak itu adalah 50%. Kemudian waham itu dari 1 sampai 49%. Jadi zon itu sudah mendekati yakin, sudah mendekati ilmu, karena ia mencapai 99%. Sementara 50 itu adalah 50%. Nah, ilmu di dalam fil aqidah, di dalam aqidah didefinisikan dengan al-i'tiqadu al-jazimu an-nasyu an dalilin. Keyakinan yang mantap, an-nasyu yang timbul berdasarkan dalil. Maka tidak cukup tadi itu dengan zon, tidak cukuplah dengan syak. Oleh karena itu tidak dikatakan beriman jika derajat i'tiqadnya seseorang itu masih bersifat zon, masih bersifat dugaan kuat, menduga kuat bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada. Itu termasuk ke dalam kategori kufur. Wal hukmu isbatu amrin li amrin au nafihu an amrin. Hukum itu apa? Hukum itu adalah menetapkan satu perkara bagi perkara yang lain, atau meniadakan satu perkara dari perkara yang lain. Wal hukmu bil isbati awin nafi imma syara'u wa immal aqlu wa immal adatu. Adapun hakim terkait dengan menetapkan awin nafi atau meniadakan, ada kalanya hakim itu adalah syara'. Bukan syarat, maksudnya adalah zusyar'i yang punya syarat, yakni adalah Allah fil haqiqah war rasul fil majaz. Wa amal aqlu, wa imal aqlu ada kalanya akal, maksudnya adalah yang punya akal. Wa imal adatu, dan adat maksudnya adalah ahlul adah. Walidzalika, karena itulah ingkosama terbagi al-hukmu apa hukum ila salasati aqsamin, kepada 3 bagian. Syar'iyyin pertama, yakni hukum syar'i, wa adin yang kedua hukum adat, wa aqlin dan hukum akal. Wal hukmu syar'i huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafina. Hukum syar'i adalah khitab Allah Ta'ala atau firman Allah Ta'ala, al-muta'alliqu yang berkaitan bi'af'alil mukallafina, dengan segala perbuatan mukallaf. Jadi khitab itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Khitab Allah itu berkaitan dengan perbuatannya mukallaf. Bitolabi, dengan tuntutan, awil ibahati atau pembolehan, awil wad'i atau ketetapan, lahuma bagi keduanya, tolaf dan ibahah. Jadi tolaf ini artinya tuntutan. Tuntutan itu ada 2, bisa tuntutan melakukan, bisa tuntutan meninggalkan. Tuntutan melakukan dan itu sifatnya tegas, ya, sifatnya tegas, maka nanti melahirkan hukum yang namanya adalah ijab. Sementara tuntutan melakukan yang sifatnya ghairu jazimin, tidak tegas, melahirkan hukum yang namanya adalah nadab. Kemudian tuntutan meninggalkan suatu perbuatan namun dia sifatnya tegas, maka melahirkan hukum yang namanya tahrim. Sementara tuntutan meninggalkan yang sifatnya tidak tegas melahirkan hukum yang namanya karohah, namanya karohah. Kemudian ibahah itu nanti
Nah, arah hukumnya ya ke mubah, ke ibahah. Karena dia opsi sifatnya. Alid dalalah ala takhyir, menunjukkan atas pemilihan. Ya, dia kelahirlah namanya hukum ibahah. Kalimat hukum ini disebut dengan istilah hukum taklifi. Disebut dengan istilah hukum taklifi. Kemudian kalau pas awil wad'i lahuma itu arahnya nanti ke hukum wad'i yang jumlahnya ada 3. Hukum wad'i itu apa? Yaitu sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai sebab atau menjadikan sesuatu sebagai syarat mani, sahih atau fasid. Jadi ada yang mengatakan hukum wad'i itu 3 sebab syarat mani, ada yang mengatakan 5 yaitu sebab syarat mani, sahih dan fasid. Sebab misalnya zawal adalah tergelincirnya matahari sebagai sebab masuknya waktu sholat zuhur, kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur. Wudhu misalnya, wudhu itu adalah sebagai syarat liibahatis sholat, untuk kebolehan melakukan sholat. Mani misalnya haid atau nifas sebagai penghalang bagi seorang sehingga dia tidak boleh melakukan ibadah, melakukan sholat. Wal hukmu al-adi, adapun hukum adi, wal hukmul adiyu wallahu a'lamu bisawab. Semoga ada manfaatnya, ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.